Setelah tiba, terlihat Suka yang tidak berdaya habis dihajar oleh kedua orang tadi dan menuliskan tantangan kepada Ekichi dan Ryuji. Dan episode kali ini pun tamat. Nah, kali ini gue bakal ngebahas episode 3. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, mending subscribe dulu cuy. Oke, langsung aja skuy deh. Episode 3 ini diawali di sebuah mimpinya si Ekichi, yang dimana kali itu dia menjadi seorang guru. Akan tetapi ada satu muridnya mengatakan bahwa Ekichi adalah seorang perjaka setia cuy. Sehingga Ekichi pun bangun dari tidurnya, yang membuat seluruh temannya menjadi terkejut. Ekichi pun mengatakan bahwa ia bermimpi menjadi seorang guru. Makoto yang mendengarnya langsung tertawa cuy. Tiba-tiba Ekichi melihat Ryuji yang sedang berduaan dengan si Ayumi. Ryuji pun memuji Ayumi karena saat itu dirinya sudah melindungi Ryuji cuy, sehingga ia tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Ayumi pun berkata bahwa Ryuji harus menjadi orang yang lebih baik ke depannya cuy. Ryuji pun curhat bahwa dirinya tidak tertarik melanjutkan kuliah ataupun masuk ke perusahaan yang besar cuy. Ayumi pun menyarankan agar Ryuji membuat usaha yang sesuai hobinya dengan membangun bengkel cuy. Lalu Ayumi pun memberikan tugas sekolah kepada Ryuji agar dirinya mendapat nilai di atas 80. Lalu Ryuji pun berkata jika berhasil ia harus mendapatkan hadiah dari Ayumi. Dan tiba-tiba Ryuji melihat Ekichi yang sedang memperhatikan dirinya. Scene berpindah ke Makoto, yang dimana ia sedang berjalan di koridor sekolah. Tiba-tiba dirinya dijegat oleh dua siswa yang menyuruhnya agar membelikan makanan untuk mereka. Makoto pun menolak dan berkata bahwa dirinya adalah rekan dari Onibaku. Akan hal itu didengar oleh dua orang berandalan yang juga sekolah di sana cuy. Dan nama mereka berdua adalah Shijima dan Kamata. Shijima pun berkata apakah Onibaku lebih kuat dari dirinya, dan langsung menandukkan kepalanya ke Makoto sehingga Makoto terjatuh cuy. Lalu Kamata membentak Kamoto dan menyuruhnya memanggil sebutannya, yaitu anjing gila dari Kamakura. Lalu Shijima pun meminta agar Makoto menjebak Onibaku sehingga mereka berdua bisa dikalahkan oleh Shijima dan Kamata. Terlihat di sebuah kafe, yang dimana Ekichi sedang kesal karena Ryuji sudah merubah sikapnya. Mendengar Ryuji sudah memiliki pacar, Ekichi pun sebagai sahabatnya menjadi kecewa karena dirinya tidak dicarikan jodoh oleh Ryuji. Lalu datang Makoto ke kafe tersebut. Sukai pun menyarankan agar Makoto berhati-hati karena Shijima dan temannya akan mengincar seluruh rekan dari Onibaku. Ekichi pun mengajak Makoto keluar dari kafe tersebut. Scene berganti ke Ryuji dan Ayumi, yang dimana ia berdua sedang berpacaran di arena bowling. Dan ternyata Ekichi mengajak Makoto pergi memantau Ryuji yang sedang berpacaran dengan Ayumi. Karena hadiah Ryuji sudah diturutin, Ayumi pun juga meminta sebuah hadiah kepada Ryuji, dan Ryuji pun langsung terbengong mendengarnya cuy. Dan ternyata hadiah yang diminta oleh Ayumi adalah agar ia bisa bermantap-mantap dengan Ryuji cuy di sebuah hotel. Amazing. Terlihat Ryuji yang terbengong melihat cacing-cacingan milik Ayumi. Lalu Ayumi pun keluar dan bersiap melancarkan aksinya dengan Ryuji cuy. Mantap. Sebelum bermantap-mantapan, Ayumi pun meminta sebuah permintaan, yaitu agar ia segera menikahinya cuy. Ryuji yang kaget mendengar permintaan Ayumi langsung melepas pelukannya. Ayumi pun sekali lagi menjelaskan kepada Ryuji bahwa ia sangat ingin bersamanya dan meminta agar Ryuji berhenti dari dunia perbadungan cuy. Ekichi pun berkata bahwa Onibaku sudah dibubarkan dengan mengatakan bahwa Ryuji adalah pengkhianat karena tidak mencarikan jodoh untuknya. Melihat perasaan Ekichi yang sedang galau, Makoto pun berkata ia akan menemui sekumpulan wanita. Dan tiba-tiba Ekichi dipukul dari belakang oleh Shijima. Lalu muncul Kamata bersama teman-temannya. Shijima berkata bahwa Makoto sudah bisa menjadi bawahannya lagi.
Ekichi pun menjadi kecewa karena sudah dikhianati oleh Makoto. Makoto pun langsung bersujud meminta maaf kepada Ekichi, dan langsung dimulailah pertarungan antara Ekichi melawan Shijima. Karena sudah kesal dipukuli, Ekichi pun bangkit dan melancarkan serangan balik ke Shijima dan temannya. Kamata pun memukulnya dari belakang dan terus memukuli Ekichi hingga ia benar-benar kewalahan cuy. Lalu Kamata pun menyuruh anak buahnya memegang tangan Ekichi, dan tangan Ekichi pun berhasil dipatahkan oleh Kamata. Di sekolah terlihat Ekichi dan Ryuji tidak masuk sekolah cuy, dan ternyata Ryuji sedang merenungkan dirinya di sebuah pantai. Di koridor sekolah terlihat banyak siswa yang takut akan kedatangan Shijima dan Kamata. Tiba-tiba ada satu siswa yang kesal dan memanggil mereka. Nih kayaknya gue pernah lihat nih orang nih. Oh iya, dia muncul di episode 5 Kyokara Orewa cuy. Nah buat lo yang belum nonton, silahkan cek video gue sebelumnya cuy. Lanjut, Shijima yang tidak terima langsung memukul anak tersebut dan berkata bahwa moto mereka adalah kemenangan, dan mereka semua pun pergi meninggalkannya. Lalu datang Ito yang mengabarkan kepada Sukai bahwa Ryuji sedang berada di sebuah pantai. Sukai dan Ito pun pergi memberitahukan kepada Ryuji bahwa Ekichi sedang dirawat di rumah sakit. Ryuji pun langsung pergi menghampiri rumah sakit tersebut. Setibanya di kamar Ekichi, Ryuji pun meminta penjelasan apakah ia dipukuli oleh Shijima dan Kamata. Karena Ekichi sedang kesal dengan Ryuji, ia pun berkata bahwa Ryuji sudah tidak lagi menjadi bagian dari Onibaku dan lebih memilih Bu Ayumi dibandingkan dengan Onibaku. Ryuji yang heran mendengar perkataan Ekichi langsung pergi dari tempat tersebut. Ryuji pun menghampiri anggota Shijima dan menanyakan di manakah Shijima dan Kamata. Karena tidak mendapat jawaban, Ryuji pun langsung menghajar semua orang yang ada di sana. Kembali lagi ke Ekichi, di mana ia kehadiran Ayumi. Dan Ekichi pun berkata bahwa Ryuji sangat mencintai Ayumi dan meminta ke Ayumi agar ia dapat menjaga Ryuji. Ayumi pun membenarkan perkataan Ekichi. Akan tetapi Ayumi berkata Ryuji sangat menyayangi Ekichi. Dan ternyata saat di hotel, Ryuji lebih memilih tidak meninggalkan dunia perbadungan karena ia masih ingin bersamanya dengan Ekichi. Ekichi yang mendengar cerita Ayumi menjadi terharu mendengarnya cuy. Terlihat Ryuji mendatangi sebuah markas yang dimana dirinya masih mencari Shijima dan Kamata. Lalu ia pun menghajar seluruh anak buah Shijima. Setelah semuanya terkalahkan, tiba-tiba muncul Shijima dan menyuruh anak buahnya yang lain menghajar Ryuji. Karena melihat Makoto di sana, Ryuji pun menjadi lengah. Sehingga Kamata pun menghantamnya dari belakang dan langsung memukulnya hingga Ryuji menjadi lemas cuy. Dikiranya Ryuji sudah kalah, Ryuji pun bangkit dan meminta agar Kamata dapat bermain dengan Ryuji lebih lama lagi. Lalu Shijima dan Kamata beserta anak buahnya bersiap menghajar Ryuji kembali. Tiba-tiba muncul Ekichi dengan sepeda motornya menyambut anak buah Shijima. Lalu Shijima pun melayangkan pukulannya dan berhasil ditahan oleh Ekichi yang tangannya sudah dibalut dengan besi cuy. Ekichi pun langsung menghajar Shijima dan Kamata sehingga keduanya menjadi kalah cuy. Dan Kamata pun bangkit kembali dan hendak membunuh Ekichi dengan pisau di tangannya cuy. Akan tetapi Makoto pun bangkit dan langsung memukul Kamata hingga pingsan. Lalu datang Sukai dan Ito yang memuji kehebatan dari Makoto. Dan episode kali ini pun tamat. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya cuy. Oke, thank you cuy. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.